Halo, jumpa lagi dengan Sipus. Kali ini langsung mereview Gundam Sandrock Custom setelah 2 hari melakukan pekerjaan karena ada halangan, jadi nggak bisa cepet-cepet, jadi harus satu-satu merakit dulu, kemudian lining, baru malamnya marking, masang water decal. Ini dia unitnya, Supernova Gundam Sandrock Custom dengan magnetic cloth-nya. Ini bahan yang sama dipakai untuk masker-masker ya. Bahannya sama dengan bahannya masker. Seperti tampilan depannya, dia berdiri di atas action base bawaannya dari Supernova. Ini tampilan belakangnya. Tampilan belakang. Oke. Langsung kita lepas dulu di ini magnetiknya. Nah, cara melepasnya gini doang, tarik aja ini. Oke, saya lepas keseluruhannya dulu ya. Dan inilah penampilan keseluruhan dari Gundam Sandrock Custom dari Supernova. Dan tadi itu ini seperti tampilannya. Kita dapat 2 kain ini sebagai jubah atau cloth, magnetic cloth-nya. Nah, ini dipasang di sini untuk menempelkan ini shieldnya ini. Saya lepas saja jadi satu kelihatan. Kita mulai bahas dari aksesoris dulu deh. Ini cara ngelepasnya gampang, tinggal dilepas saja. Jadi dia nggak pakai sistem ini snap fit. Nah, ini dia, kita lepas. Dan ini dipasang untuk ini menempelkan perisai ke sini. Dia ini sederhana banget, Jadi untuk memakai jubahnya tadi, kita tinggal melepas bagian ini. Bagian ini dilepas, kemudian kita pasang sesuai arahan di manualnya. Kita bahas ini shieldnya atau perisainya. Tameng kita dapat 2 ini, dapat kembar 2 dan memiliki gimmick ini, ditarik mirip seperti kepala reptil, ditarik kemudian ya bisa gini untuk mencengkram. Oh iya, ini peringatan buat yang belum pernah merakit Supernova, terutama Sandrock. Bagian tajamnya banyak sekali dan kemarin jempol saya jadi korban waktu memasang ini heat shottelnya yang runcing. Jadi ini ketusuk sampai masuk kulit dan berdarah. Salah satu bagian yang tajam itu banyak, terutama ini, kemudian di ini bagian skirtnya ini, front skirt, side skirt, sampai back skirt itu tajam. Ini juga termasuk tajam. Jadi buat yang belum pernah memegang Supernova, hati-hati. Kita lanjut. Di shield ini juga bisa dipasang gimmick. Saya lepas dulu ya. Bisa untuk dikaitkan ini beam submachine gun atau senapan mesinnya nih. Nah, dia ditempelin sini, ada lubang nih di sini, di antara 2 garis putih itu ditempelin gitu aja. Gimmicknya sama ini, lalu gimmick tambahannya adalah di sini. Nah, saya tunjukkan ya. Ini dia si heat shuttle yang berbahaya. Minggirin dulu, bagian tajamnya banyak dan berhati-hatilah. Nah, kita kembali ke tamengnya ini.
Nah, di sini ini kita pasang dia. Cara pasangnya ini di bagian ini pasang gini ya. Dia ngunci sendiri kok, apa snap fit sendiri. Nah gini. Nah seperti apa gimmicknya ini? Ini deh dari sini. Jadi ini dia ada mekanisme gear kecil ya. Jadi kalau ini dipakai gini, nah ini itu gimmicknya. Dan jatuh, sakit sekali kena kulit. Nah ini ya. Jadi kalau ini gimmicknya gitu. Ini bootleg sesuai aslinya Bandai. Itu gimmicknya. Kita lanjut, dan ini dia salah satu-satunya senjata BIM. Pertama kita buka ini popornya, ini gagangnya, dan jadi deh tinggal dipasang ke ini, ke manipulatornya atau tangan. Ini terdiri dari 3 bagian utama sih, 1, 2, dan 3. Yang bagian sini saya kasih semen atau dilem biar nggak lepas. Supernova ini banyak bagiannya bukan loose tapi kelebihan ukuran. Jadi ini seringkali saya amplas, saya kikir juga, sanding, sehingga bagiannya itu jadi lebih tipis, kemudian bisa masuk. Setelah itu jika ada yang loss atau yang nggak gampang lepas ya, saya kencengin pakai semen. Nah, sebelum bahas yang lainnya, saya kasih tahu nih mana aja yang saya semen. Yang saya semen itu bagian paling banyak ya, hampir keseluruhan di semen ini, bagian kepala nih, seluruh bagian kepala ini saya semen biar nggak lepas. Kemudian ini bagian putih ini saya semen ya. Semen. Kemudian mana ya, saya lupa. Oh ini bagian sini, si biru ini di lutut, ini saya semen. Kemudian di bagian sini setiap hijaunya saya semen juga. Sisanya nanti terserah kalian mau tambahin di mana, bisa dicek sendiri deh. Dan sekedar informasi, saya dapat ini adalah generasi pertamanya dia, bukan generasi yang setelahnya. Jadi nggak dapat yang biru-biru ini, dapat bilahnya yang biru itu nggak dapat. Jadi cuma dapat dua yang ori atau original design dan satu yang custom. Ini dapat 2 nih yang custom. Sekarang kita lanjut ke unitnya. Hitshotnya saya lepas dulu ya. Nah balik lagi, sudah dilepas dan inilah keseluruhannya. Karena ini saya dapat generasi pertama, maka ternyata saya tidak menduga bahwa ini lebih agak keras ya. Terus bagian framenya itu, bagian framenya keras, tidak seperti si heavy arms yang pernah saya rakit. Dan dia itu nggak ada yang loose join-joinnya. Ini saya tunjukkan ya, saya pegang kaki ini, dia nggak letoy. Nah, kedua-duanya bisa kayak gini. Jadi dia itu nggak soft atau nggak lembut seperti si heavy arms. Di bagian ini juga dari tangan ini, so stiff. Lihat ya, dia nggak nekuk sama sekali, nggak lemes seperti si heavy arms. Saya pegang sininya juga, lihat ini kokoh banget. Kerasa ringkih, iya, termasuk Bandai kerasa ringkih. Supernova ini juga, tapi dia ini sangat, bilanglah kaku. Bisa kayak gini. Kemudian gimmicknya sama di sini, bagian
chest atau kokpitnya bisa dibuka, agak keras, nggak usah deh. Dan ini keseluruhannya, depan, samping, belakang. Oh ya, ini juga saya lem, saya semen bagian sini dalamnya ke framenya. Bagian kepalanya kita cek artikulasi sekarang. Banyak sekali orang lewat. Dia ini bisa sampai 360 tapi terhalang karena kepalanya ini memiliki sampingnya ini kehalang banget. Kalau dipaksa bisa, tapi ya sebatas itu. Atas bawah juga bagus, dan bagian matanya hampir ketutup, saya nggak tahu salahnya di mana, tapi masih kelihatan. Ya, jadi sangat sipit gitu. Kelihatan dikit. Nah, bagian ini dari bahunya kita lihat sangat kaku, 360 bisa, 360. Lalu batasnya segini doang ya. Oh, bisa. Batasnya segini. Saya nggak tahu sih yang bandai sama atau enggak. Ini saya coba sendiri, sangat kaku, sumpah. Batasnya segitu, lalu ini bisa diputar 360, tidak seperti si Heavy Arms. 360, tidak perlu ditarik ke bawah. Lalu batas ini kita lihat sikunya. Ini batas sikunya segini, ke sampingnya segini, tidak ada perubahan. Lalu di bagian ini pinggang dan perut kaku, perutnya sebatas ini, kemudian pinggangnya kita coba. Oh, bisa hampir 180 derajat bagian pinggangnya. Kita ke kaki sekarang. Ke kaki kita lihat dia dia kalau bisa hampir 90 derajat, hampir 45 ya. Sini ke sini 90. Terhalang side skirt soalnya, kita balikin ke depan, batasnya segini, ada side skirtnya menghalangi dan tajam. Loh, ini kalau nggak dibatasi dia segini. Tuh, side skirtnya harus nyamping. Sekarang ke belakang, side skirtnya, yang belakang side skirtnya ball joint, jadi batasnya segini, ball joint langsung. Ini juga ball joint tapi dua joint, satunya ball joint. Lalu ini lutut. Saya ini hati-hati karena 3 jam memasang water decal, tidak mau hilang sia-sia. Ini dia batasnya. Kita majuin dulu. Nah, sebatas ini. Perfect. Saya balikin. Apa itu cetek-cetek. Hati-hati water decalnya. Nah, dan ini memiliki artikulasi di ankle-nya ini. Dia bisa batasnya segini dan lepas. Saya pengen ngelem itu tapi nggak mau deh. Nah, kita pasang lagi.
terus dilurusin dulu, pasang. Dan saya tahu mengapa banyak reviewer yang ininya lepas ya, terbatas di situ. Ini dia, paling bawah segini doang bisanya. Lalu ini di bagian telapaknya batasnya segini, nah segini batasnya. Ya, lepas, kita perbaiki dulu. Nah, ini dia water decalnya seperti yang pernah saya bahas dulu di Heavy Arms. Untuk Supernova ini sangat mudah lepas, maksudnya mudah pemasangannya, bukan mudah lepas. Dia itu nggak perlu nunggu lama, habis dicelup langsung aja aplikasikan. Nah, itu yang paling saya suka water decalnya, tapi jumlahnya sangat banyak. Water decal sangat banyak dan bikin pusing. Sekarang kita ke bagian ini, beberapa aksesoris kecil seperti ini. Ini dipasang untuk ini, masang tamengnya ke tangan. Ada dua mode sih, 3, 1, 2 dan 3. Yang ini sama aja, dipasang ke sini dan tinggal tancap, dan seperti itu aja, ditancepin aja. Ini dipasang. Saya ada dugaan ya, ini karena model framenya sama, terutama di lengan bawah si ini bisa pasang Gatling gun. Jadi saya coba, dan kalau berhasil nanti saya bikin reviewnya lagi, kecocokan senjatanya. Ini saya lepas dulu. Ini saya nggak akan pernah mainin lagi nih, bahaya, sangat bahaya, nggak akan saya pakai. Jadi saya lebih suka ke sandrock yang awal-awal aja, sesuai aslinya, heat shuttle normal. Lalu kita pasang ini. Oh ya, di ini kalau tidak dipasang bisa di slide ke sana, ini di slide dan nutup. Untuk bukanya gampang, slide lagi aja, itu, dan pasang. Nah, seperti ini penampilannya, sesuai di box art. Sekarang kita bahas ini ya, backpacknya ya. Backpacknya saya lepas dulu biar gampang. Untuk bagian pemasangan backpack ini, kalau saya duga bisa dipasang pula untuk backpack yang lain, entah dari Deadside, Nataku, sampai Heavy Arms. Dan lanjut ke sini. Backpack ini memiliki beberapa bagian remahan join untuk pemasangan heat shuttle. Di sini pemasangannya, dan memiliki artikulasi di sini. Ini artikulasinya bisa muter, terbatas, ini juga terbatas. Lalu artikulasi di sini untuk ini, bisa gini, dan gampang lepas. Tapi dia seret, jadi kalau terlalu sering diputer dia lepas sendiri. Lalu artikulasi terakhir di sini, jadi dia bisa muter gini. Gitu. Nah, untuk pemasangannya
saya pakai contoh ini heat shuttle biasa. Heat shuttle ini kita putar dulu ini ke posisi ini, kemudian begini, ini yang kiri ya. Nah, kita pasangnya begini, bagian ini kita masukkan ke sini, jadi begini, kita masukin. Jadi ini untuk mengunci, kunci ke sini. Nah, kunci bilahnya ini kunci ke sini. Untuk bagian yang satu sama, kita giniin, terlalu miring. Nah, sama juga pasang. Lalu kita kunci. Dikunci. Nah, begini. Lalu tinggal ini kita paskan aja. Mau miring banget atau enggak, lurus atau apa, dipaskan ya. Dan itulah dia dikasih banyak artikulasi. Seginilah, segini aja kita pasang. Nah, begitu. Sederhana, dirakitnya agak bikin puyeng. Buat yang belum terbiasa, saya nggak saranin ya, yang belum terbiasa memakai merakit Supernova, belajar dulu pakai master grade-nya Bandai. Soalnya ini perlu banyak pencocokan. Lalu ini bisa dipasang di belakang nih, di sini. Selain di shield, ini aslinya dipasang di sini. Cuma dia sering jatuh, cuma sering jatuh ke senggol. Nah, begini. Sederhana dan nggak banyak yang bisa di review karena ya segini doang dia. Dekalnya bagus banyak. Saya full kasih semua. Untuk dekal itu ada tips. Pertama, pasang sesuai manualnya, sesuai di manualnya. Lalu pasang sesuai box art. Nah, saya rangkum keduanya, saya pakai keduanya. Dari box art sama manual saya pakai. Jadi ada bedanya di sini-sini. Tapi bagusnya itu jadi apa? Jadi rame dan nggak bingung kita nih pasang di mana, terutama bagian ini. Dekal yang merah-merah ini. Waduh, maaf, ada WhatsApp masuk, bentar. Terutama dekal yang merah. Kalau yang putih ini lebih nggak banyak yang kecil, jadi lihat termasuk gampang. Yang merah ini paling banyak dekal yang ukuran kecil. Nah, terakhir kita bahas ini. Di pembeliannya saya dapat ini stand base. Stand base ini ada plusnya, nilai plusnya, yaitu dia ini kompatibel. Kalian punya Bandai atau apa, nanti untuk dimasang ini, bagian untuk masang action base nya bisa di sini. Itu bagusnya. Lalu kita coba deh, kita lihat. Maaf, ada pesawat lewat. Supernova Heavy Arm Sandrock Custom
kalau diputar begini. Overall saya kasih nilai 7. Kenapa yang 3 saya buang nilainya? Karena saya ketusuk di sini karena senjata laknat ini ya. Senjata laknat ini perlu dimodif, ini bagian runcingnya harus ditiadakan, sumpah. Senjata laknat. Sisanya karena banyak bagian yang cocok tapi ukurannya harus dikurangi, presisinya dikurangi. Jadi harus melakukan sanding, ngamplas, kikir. Terus yang satu lagi minusnya, karena tadi saya kasih nilai 7 berarti 3 minus. Minusnya adalah apa ya? Oh, ini di apa? Di manualnya itu ada beberapa angka yang salah untuk parts dan dekal, terutama di parts ya. Misalnya angka 16 ditulis 26, jadi saya harus menghitung. Itu minusnya. Karena ini adalah keluaran generasi pertama. Saya nggak tahu yang baru seperti apa, mungkin ada perubahan. Dan saya kasih nilai 7 karena 3 hal itu. 3 hal yang minus itu. Senjatanya laknat, terlalu banyak oversize-nya di bagian ini, snap fit-nya. Yang terakhir tadi itu laknatnya itu sering ada kesalahan angka, berapa ya, nggak sampai 10, cuma bingung, loh ini salah nih gitu. Dan sampai di sini dulu reviewnya saya Sipus. Untuk review selanjutnya saya coba ini beberapa bagian bisa nggak dipasangin senjata dari Heavy Arms dan sebaliknya. Selamat menikmati ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terserah sih itu. Silakan dipilih yang mana, dan saya undur diri sampai ketemu lagi.